Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. 3 alasan fatal Shin Tae-yong tak boleh dipecat. Risiko hancurnya Timnas Indonesia. Pascal Struij keturunan Indonesia beri kode naturalisasi? Ini fakta lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. 3 alasan fatal Shin Tae-yong tak boleh dipecat. Risiko hancurnya Timnas Indonesia. Isu ini sedang ramai diperbincangkan, terutama setelah hasil negatif yang diterima Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Seruan agar PSSI memecat pelatih asal Korea Selatan ini mulai mencuat setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan beruntun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pernyataan Shin yang dianggap kontroversial juga menjadi bahan diskusi panas. Shin Tae-yong secara terbuka menyebut bahwa Ragnar Oratmangoen gagal memanfaatkan peluang saat melawan Jepang. Ini memicu reaksi negatif, mengingat pelatih jarang menyalahkan pemain secara spesifik di depan publik. Shin memutuskan mencoret Eliano Reijnders, gelandang PSC Zwolle, dengan alasan bahwa pemain tersebut belum cukup baik untuk bergabung dengan skuad Timnas. Padahal, banyak pihak menilai Reijnders layak diberi kesempatan. Rotasi pemain yang dilakukan saat kalah dari Cina juga menambah daftar keputusan Shin yang dianggap merugikan. Strateginya menuai kritik tajam dari netizen dan pengamat sepak bola. Hingga saat ini, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum meraih kemenangan, membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Shin. 3 kerugian besar jika Shin Tae-yong dipecat. Meskipun kritik terhadap Shin terus bergulir, memecatnya bukanlah keputusan yang sederhana. Berikut adalah 3 kerugian besar yang harus dipertimbangkan oleh PSSI. 1. Progres Timnas Indonesia terhambat. Shin Tae-yong telah membangun fondasi kuat untuk Timnas Indonesia sejak pertama kali menjabat. Berbagai perubahan signifikan terlihat, terutama dalam pengembangan pemain muda. Regenerasi pemain. Sebagian besar pemain saat ini adalah hasil pengamatan dan pembinaan langsung Shin. Ia memberi kepercayaan kepada pemain muda berbakat seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, yang kini menjadi andalan Timnas. Pemecatan Shin berpotensi menghentikan proses regenerasi ini. Piala AFF 2024 di depan mata. Timnas Indonesia akan segera tampil di Piala AFF 2024. Jika Shin dipecat sebelum turnamen tersebut, Timnas terancam mengalami kekacauan internal. Pelatih baru memerlukan waktu untuk memahami pemain, membangun taktik, dan menciptakan harmonisasi dalam tim. Persiapan untuk kompetisi internasional. Selain Piala AFF, Timnas juga memiliki agenda penting lainnya, termasuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia dan persiapan menuju Piala Asia. Perubahan pelatih dalam waktu dekat berisiko mengganggu ritme permainan dan membuyarkan filosofi yang telah dibangun. 2. Sulitnya mencari pelatih bagus. Mencari pelatih baru berkualitas bukan perkara mudah. PSSI membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan Shin Tae-yong sebagai pengganti Luis Mia. Jika Shin dipecat, PSSI harus menghadapi beberapa tantangan besar. Krisis pelatih berpengalaman. Tidak banyak pelatih internasional yang bersedia menangani tim dengan tantangan besar seperti Indonesia. Jikapun ada, mereka tentu menuntut gaji tinggi yang akan menjadi beban baru bagi PSSI. Adaptasi filosofi baru. Pelatih baru memerlukan waktu untuk mengenal pemain, memahami kekuatan dan kelemahan tim, serta menanamkan filosofi permainan. Proses ini membutuhkan waktu dan seringkali tidak menghasilkan perubahan instan. Gangguan pada skuad. Skuad saat ini telah terbentuk sesuai dengan visi Shin Tae-yong. Jika pelatih baru tidak memiliki waktu cukup untuk beradaptasi, harmonisasi tim yang telah terbangun selama bertahun-tahun dapat rusak. 3. Kerugian materi yang sangat besar. Dari sisi finansial, pemecatan Shin Tae-yong jelas membawa dampak signifikan. Kontrak Shin saat ini masih berlaku hingga 30 Juni 2027, dan gajinya dilaporkan mencapai 20 miliar rupiah per tahun. Jika PSSI memutus kontrak secara sepihak, mereka harus membayar kompensasi besar. Kompensasi pemecatan. Dengan kontrak yang masih tersisa lebih dari 2 tahun, Shin berhak menerima kompensasi penuh, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Anggaran sebesar ini dapat mengganggu program lain yang telah dirancang untuk pengembangan sepak bola nasional. Dana untuk pelatih baru.
Selain membayar kompensasi, PSSI juga harus mengeluarkan dana besar untuk menggaet pelatih pengganti. Pelatih berpengalaman seperti Shin membutuhkan paket gaji dan fasilitas yang tidak murah. Kesimpulan, pemecatan Shin Tae-yong memang menjadi perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun, keputusan ini bukanlah solusi sederhana, karena potensi kerugian besar yang akan dihadapi oleh PSSI dan Timnas Indonesia. 3 hal utama yang harus dipertimbangkan adalah progres Timnas yang terancam mandek, kesulitan dalam mencari pelatih baru, kerugian materi yang tidak sedikit. PSSI perlu mempertimbangkan semua aspek dengan matang sebelum mengambil keputusan besar ini. Apalagi, Timnas Indonesia memiliki agenda penting dalam waktu dekat, seperti Piala AFF 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi para pendukung Timnas, penting untuk mengutamakan dukungan terhadap tim secara keseluruhan daripada fokus pada sosok tertentu, baik itu pelatih maupun pemain. Karena pada akhirnya, yang terpenting adalah keberhasilan Timnas Indonesia, bukan popularitas individu di dalamnya. Pascal Struijk keturunan Indonesia beri kode naturalisasi? Ini fakta lengkapnya. Pascal Struijk dan isu naturalisasi ke Timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk, bek andalan Leeds United, mendadak ramai dibicarakan oleh publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini dikaitkan dengan potensi menjadi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia setelah sebuah komentar di media sosial menyulut rumor panas. Hal ini bermula dari komentar rekan setimnya, Joel Piroe, di unggahan Pascal Struijk. Dalam komentar singkatnya, Joel menulis, "Indonesia memanggil," yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia. Namun, benarkah Pascal Struijk memberi sinyal untuk memperkuat skuad Garuda? Ataukah ini hanya sekadar spekulasi belaka? Mari kita bahas lebih dalam. Asal-usul Pascal Struijk dan darah Indonesia. Pascal Struijk memiliki darah Indonesia dari garis keluarga. Dalam sebuah wawancara, ia mengonfirmasi bahwa keturunan Indonesia tersebut berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Nama Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda, ujar Pascal, dikutip dari Sport Magazine. Struijk lahir di Belgia pada 11 Agustus 1999. Namun ia tumbuh besar dan berkarir di Belanda sebelum akhirnya bermain di Inggris bersama Leeds United. Fakta ini membuatnya memiliki 3 opsi kewarganegaraan internasional, yaitu Belgia, tempat lahir, Belanda, tempat ia tumbuh dan berkembang, serta Indonesia melalui garis keturunan. Sikap Pascal Struijk terhadap Timnas Indonesia. Meski memiliki darah Indonesia, Pascal Struijk belum pernah secara eksplisit menunjukkan ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan, dalam wawancara pada tahun 2022, ia mengungkapkan bahwa prioritas utamanya adalah membela Timnas Belanda. "Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama," ujar Struijk, dikutip dari Nieuwsblad. Struijk juga pernah memenuhi syarat untuk membela Belgia, namun ia menolak opsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki peluang besar untuk bermain di level internasional, Struijk memiliki pandangan yang tegas soal pilihannya. Rumor naturalisasi yang mengemuka. Rumor naturalisasi Struijk kembali mencuat setelah komentar Joel Piroe di media sosial. Komentar singkat seperti, "Indonesia memanggil," dianggap oleh banyak netizen sebagai kode bahwa Struijk sedang mempertimbangkan opsi tersebut. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Struijk yang mengonfirmasi atau membantah rumor ini. Fakta bahwa ia masih bermimpi memperkuat Timnas Belanda menjadi alasan utama mengapa spekulasi ini perlu dilihat dengan skeptis. Meskipun terlihat menjanjikan, proses naturalisasi Struijk tidak akan mudah. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Hingga saat ini, Struijk belum menunjukkan minat yang jelas untuk membela Timnas Indonesia. PSSI perlu meyakinkannya untuk bergabung dan memberikan komitmen penuh. Naturalisasi membutuhkan proses hukum yang panjang, termasuk pengajuan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini memerlukan koordinasi antara PSSI dan pemerintah. Tidak semua pihak mendukung program naturalisasi. Sebagian kalangan merasa bahwa Timnas Indonesia seharusnya fokus mengembangkan pemain lokal daripada bergantung pada pemain keturunan. Rumor naturalisasi Pascal Struijk memang menarik perhatian, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan apakah ia akan memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, Struijk tampaknya masih memprioritaskan Timnas Belanda sebagai tujuan utamanya.
Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.